topik penelitian dan mengidentifikasi kesenjangan atau riset gap dan arah penelitian di masa depan. Ya, dan kaitannya dengan apa yang mau kita kontribusikan di sini ya. Nah, tapi kalau kita melakukan SR sebelum menggunakan AI itu ada beberapa tantangan ya. Salah satunya pasti membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Nah, terus ada juga risiko bias subjektif saat memilih literatur dan juga sulit menjaga konsistensi saat menganalisis data dan juga kompleks untuk mengorganisir hasil menjadi sintesis yang bermakna. Tapi intinya itu waktu ya. Kalau kita tanpa menggunakan AI pasti waktunya lebih lama. Kalau kita mau mengkolek datanya itu manual gitu ya dari berbagai database jurnal, terus kita rapikan manual pakai sheet Google Sheet atau Excel ya. Sementara ini kalau sebelum menggunakan AI itu ya itu biasanya kita pakai Excel terus kita tulis masing-masing autornya ini, judulnya ini, tahun ini, terus kita baca manual, terus kita sintesis atau summarize secara manual kan seperti itu. Itu juga memakan waktu yang lama. Nanti mungkin saya juga akan demokan itu ya tools yang ya bukan gratis sih, tapi kalau kita pakai versi yang gratis itu sudah cukup lah untuk apa namanya membantu kita dalam menyusun kesalahan. Nah, selanjutnya ya ini terkait dengan etika penggunaan AI. AI ini sebagai alat bantu, bukan pengganti kreativitas dan keahlian penulis ya. Jadi sebetulnya AI itu sebagai asisten kita untuk menyusun SLM, tapi bukan tools untuk mensintesis ya atau memberikan kesimpulan dari artikel-artikel atau topik-topik yang sudah ada. Jadi tetap walaupun kita nanti menggunakan AI untuk mensummarize, kita perlu untuk memvalidasi. Validasi itu penting ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan AI saja tanpa kita validasi secara manual, itu bisa jadi kesimpulan yang disimpulkan oleh AI itu bisa jadi salah. Seperti itu. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus paham terlebih dahulu ya tentang topik yang kita bahas. Sehingga kesimpulan yang nanti dihasilkan oleh AI itu ya kita validasi secara manual. Tiap poin atau apa yang digenerate oleh AI itu kita harus validasi secara manual. Nah, gunakan AI untuk mendukung tugas-tugas repetitif seperti penulisan dasar atau proofread ya. Ya, kalau proofread dulu sebelum ada AI mungkin jasa proofread itu banyak gitu ya. Tapi sejujurnya saya tidak pernah menggunakan jasa proofread, hanya menggunakan ya seperti tools Grammarly gitu ya dan juga apa ya GPT ini untuk merapikan tulisan atau me, memperbaiki ya tata bahasa ya dari jurnal yang mau kita buat. Nah, ini panduan penggunaan AI yang bertanggung jawab berdasarkan UNESCO tahun 2023 ya. Jadi ya ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, semua itu butuh validasi dari kita ya sebagai penulis ya. Apa yang digenerate oleh AI harus kita validasi. Nah, ini ada tahapan ya. Misal apakah penting jika keluarannya akurat ya. Kalau tidak penting ya kita aman menggunakan ChatGPT. Tapi kalau kita menulis jurnal, luarannya kan pasti penting gitu ya, harus akurat. Jadi kita masuk ke tahapan yang ya ini. Nah, apakah Anda memiliki kemampuan untuk memverifikasi bahwa keluarannya akurat? Nah, itu kita harus punya itu ya apa namanya kemampuan untuk memvalidasi. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk memvalidasi atau kita tidak paham dari topik yang mau kita tulis atau kita apa sedang kita bahas, ya berarti kita nggak boleh pakai GPT. Tapi kalau kita mau bertanggung jawab atau mau memvalidasi bahwa keakuratannya itu kita bisa validasi secara manual ya, kita boleh menggunakan GPT ya apakah Anda mampu ya jika kita tidak mampu ya maka tidak aman untuk menggunakan ChatGPT. Tapi kalau kita mampu untuk memverifikasi atau memvalidasi keluarannya secara akurat, nah ini ada pertanyaan lagi, apakah Anda mampu dan bersedia bertanggung jawab penuh secara hukum, moral dan lain-lain atas ketidakakuratan yang terjadi. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab atau tidak mau berurusan secara hukum ya berarti kita tidak boleh menggunakan GPT. Tapi kalau kita bersedia untuk bertanggung jawab, jadi kita boleh menggunakan GPT gitu ya atau AI. Jadi intinya terkait dengan AI ini apa yang digenerate oleh AI, hasil dari AI itu kita harus
bisa untuk memvalidasi keakuratannya. Tujuannya AI hanya untuk mempercepat pekerjaan kita seperti itu. Nah, ini kalau panduan dari ini ya, Kemdikbudristek ya. Ini ada bukunya sendiri ya. Nah, ini ada beberapa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi kurang lebih ini sama ya dengan yang dijelaskan di UNESCO itu, tapi di sini ini terkait dengan apa yang perlu kita lakukan dan tidak, apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh. Terkait dengan data ya, ini data yang bersifat itu ya, bersifat pribadi gitu ya, atau data yang apa istilahnya itu ya, yang mungkin itu privasinya tinggi, sebetulnya kita tidak disarankan untuk kita submit atau upload ke AI seperti itu ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Ini selalu update ya, gunakan secara bertanggung jawab, ikuti pelatihan, terus prioritaskan perlindungan data ini ya terkait dengan privacy dan juga jaga transparansi. Nah, yang tidak boleh lakukan adalah informasi rahasia, publikasikan tanpa verifikasi. Ya, kurang lebih sama, gunakan dalam konteks yang sensitif atau asumsikan pengetahuan universal. Ya, ini beberapa yang perlu kita perhatikan ya terkait menggunakan AI berdasarkan aturan dari atau panduan penggunaan dari Kemdikbudristek. Nah, ini terkait dengan kebijakan AI di berbagai publisher jurnal ini saya screenshot kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Kalau kita mau submit ke Elsevier ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Yang perlu kita perhatikan adalah where authors use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process, this technology should only be used to improve readability. Jadi kita gunakan untuk mengimprove readability ya, sama kayak tadi ya, proofread itu dibolehkan ya, dan ya readability and language of the work and not to replace key authoring tasks such as producing scientific, pedagogic, or medical insight. Nah, untuk menarik kesimpulan, kita sebetulnya tidak disarankan menggunakan AI. Walaupun kita menggunakan AI, kita harus mampu untuk memvalidasi bahwa kesimpulan yang dihasilkan oleh AI itu memang benar atau akurat. Seperti itu. Ini kembali lagi ke yang tadi ya, tahapan yang ada di aturan UNESCO tahun 2023 ya. Kalau kita bisa atau bertanggung jawab untuk memvalidasi ya atau menjamin keakuratannya ya nggak masalah kita menggunakan AI. The use of generative AI and AI assisted tools in figures, images, and artwork. Nah, ini Elsevier does not permit the use of generative AI or AI assisted tools to create or alter images in submitted manuscript. Ini kalau saya perhatikan atau saya simpulkan, kalau kita punya data gitu ya, datanya kita apa namanya modifikasi menggunakan AI, itu sebetulnya tidak disarankan ya. Misalnya kalau di bidang medis, karena topik saya terkait dengan computer vision di bidang medis juga ya, kita nggak boleh memodifikasi gambar itu sehingga datanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita memodifikasi data dengan bantuan AI sehingga nanti outputnya sesuai yang kita harapkan. Itu tidak disarankan ya. Kalau menggunakan AI untuk mengedit ya, atau istilahnya itu mengedit data gitu ya, atau memodifikasi atau memanipulasi data, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, kalau dari IEEE Access ya, ini ya the use of content generated by artificial intelligence in article including but not limited to text, figures, images, and code shall be disclosed in acknowledgements ya. Kalau kita menggunakan AI itu kita disarankan di bagian acknowledgement kita tuliskan kira-kira AI yang kita gunakan sejauh mana, kita gunakan untuk apa saja. Itu kita bisa tuliskan di acknowledgement. Kalau kita menggunakan uh, IEEE Access ya, publisher IEEE Access itu dia menyarankan kita untuk menuliskan ya AI yang kita gunakan itu sejauh mana di bagian acknowledgement. Tapi ini ya the use of AI system for editing and grammar enhancement is common practice. Kalau kita menggunakan AI hanya untuk itu saja tadi ya, untuk proofread itu sebetulnya nggak dipermasalahkan, nggak apa-apa kalau kita menggunakan AI dan tidak perlu dituliskan di bagian acknowledgement juga. Gitu. Ya.
Terus ya ini contohnya di bagian acknowledgement, misalnya kita menggunakan ChatGPT ya atau OpenAI versi keempat ya, kita gunakan untuk apa? Untuk summarizing the result section for consciousness and clarity. Tapi ya the AI generated summarize were carefully review, modified and validated. Nah, itu di bagian acknowledgement. Misalnya kita memang menggunakan AI untuk mensummarize ya, tapi kita tuliskan juga bahwa AI generated summarize-nya kita review ya, kita eh, validasi bahwa keakuratannya itu memang terjamin seperti itu. Nah, terus misalnya kita menggunakan Grammarly dan DeepL Write ya, workflow for language refinement. Untuk yang paragraf dua ini sebetulnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, karena kalau hanya untuk proofread itu nggak perlu untuk dituliskan di bagian acknowledgement. Ya, nah ini ringkasannya ya, kalau penggunaan AI yang diperbolehkan dan yang dilarang ya. Kalau untuk memperbaiki grammar dan keterbacaan itu nggak masalah. Kalau menggunakan AI untuk sepenuhnya menulis artikel tanpa revisi manusia itu tidak boleh gitu ya. Untuk penulisan abstrak ya, membantu menyusun abstrak berdasarkan poin penting, dan kalau yang dilarang menyerahkan abstrak sepenuhnya tanpa pengeditan oleh penulis. Ya kurang lebih intinya kalau kita menggunakan AI tanpa validasi itu dilarang seperti itu ya. Manipulasi data atau gambar, menambah atau menghapus fitur gambar menggunakan alat AI ini ya, kayak tadi ya, apa namanya, memanipulasi data tidak dapat diberikan. Deklarasi penggunaan AI ya, yang kita harus tuliskan di bagian acknowledgement. Nah, kalau untuk format manuskrip, membantu menyesuaikan format artikel sesuai panduan ya. Atau biasanya ini kalau pengalaman saya menggunakan GPT untuk menulis apa itu, equation pakai latex itu kan kalau kita tulis manual itu sangat menyita waktu gitu ya. Kalau kita menggunakan AI, misalnya kita mau apa namanya, tuliskan equation dalam bentuk latex ya, dalam bentuk latex terkait dengan equation gradient descent gitu. Kalau kita mau cari di Google biasanya dalam bentuk gambar kan gitu ya, terus kita copy paste itu kan biasanya kalau di artikel nggak boleh gitu ya, kalau ada image untuk equation. Biasanya untuk format manuskrip ini saya menggunakan GPT untuk itu ya, menulis latexnya. Kalau latex kita copy paste di Microsoft Word ya, pakai yang equation, insert equation, terus kita format dari from latex itu kan otomatis nanti terbentuk equationnya ada langsung. Mungkin nanti saya bisa contohkan ya. Kalau kita manual itu mungkin butuh waktu 15 menit ya, kalau pakai GPT mungkin 5 detik sudah selesai. Nah itu untuk format manuskrip ya. Nah ini peran AI dalam penulisan SLR ya. Ini contoh yang saya gunakan sebagai studi kasus itu terkait dengan, ya ini kebetulan topik saya kan terkait dengan itu ya, gambar medis di CBCT gigi ya. Jadi topik saya itu mungkin saya jelaskan singkat saja biar nanti bisa apa ya, menyesuaikan gitu ya. Nah, ini saya itu membuat literatur review yang membahas tentang segmentasi mandibular kanal ya. Apa itu mandibular kanal? Mandibular kanal itu adalah semacam kayak pipa saraf, pipa yang isinya itu saraf yang ada di rahang kita. Nah, ini penting ya kalau untuk dokter di bidang kedokteran gigi, kalau kita mau memasang gigi palsu atau istilahnya itu implan gigi, itu harus memperhatikan itu ya, apa namanya, mandibular kanal ini, pipa yang isinya itu saraf. Karena kalau waktu memasang gigi palsu terus dia menyentuh mandibular kanalnya, itu bisa jadi menyebabkan cedera di pasiennya ya, entah itu pendarahan atau mati rasa dan sebagainya. Nah karena hal itu penting ya, jadi saya pengen tahu sejauh mana penelitian saat ini yang membahas tentang segmentasi mandibular kanal. Nah, segmentasi itu apa? Segmentasi itu adalah sebuah metode untuk memisahkan area tertentu ya. Ini yang mau saya pisahkan adalah area mandibular kanalnya, biar mandibular kanalnya itu bisa terdeteksi secara otomatis menggunakan ya ini, menggunakan metode segmentasi. Nah, saya ingin tahu sejauh mana metode segmentasi yang digunakan untuk mensegmentasi mandibular kanal ini. Nah, oleh karena itu saya coba bikin judul gitu ya dengan topik deep learning for mandibular canal segmentation in digital dental radiogram. Jadi segmentasi mandibular canal di digital dental radiogram. Digital dental radiogram itu ya kayak gambar bisa berupa
CBCT ya atau X-ray, nah itu bisa dijadikan sebagai datasetnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya topik yang saya bahas di SLR ini. Nah dari sini, nah saya menuliskan research question ya. Cuman research questionnya ini kalau karena bahasa Inggris adalah bukan bahasa natif kita gitu ya. Tapi mungkin di pemikiran kita sudah tahu research question apa yang mau kita tulis. Kan saya tadi pengen tahu ya metode saat ini. Jadi saya tuliskan ya, ya ini current metodenya itu apa? Nah, saya tuliskan prompt seperti ini. Give some research questions for my systematic literature review with the topic of mandibular canal segmentation. It may contains this point. Nah, jadi saya pengen tahu 4 poin yang mau saya jadikan research question. Tapi saya menulisnya dalam bahasa Inggris itu mungkin nggak seberapa ahli. Tapi artinya research questionnya sudah ada poinnya. Saya pengen tahu current metodenya gitu ya. Terus datasetnya, dataset yang digunakan di metode saat ini. Terus metode evaluasinya, karena metode evaluasi juga penting. Dan juga challenge and opportunities. Nah, ini prompt ini digunakan untuk mengenerate research question dalam bahasa Inggris. Tapi poinnya tetap kita tulis secara manual, kan seperti itu. Nah, ini dari GPT akan memberikan beberapa research question dalam bahasa Inggris yang tulisannya itu ya jauh lebih baik ya dibandingkan kalau kita menulis manual. Misalnya ini ada beberapa poin, nanti kita pilih saja, kita bisa adjust sesuaikan yang paling cocok. Misalnya ini, what are the learning and traditional image processing methods used for mandibular canal segmentation? Terus untuk yang poin kedua ya ini, what types of dataset are commonly used for mandibular canal segmentation? Nah ini kita bisa ya mungkin gunakan 1 atau 2 opsi kan yang disediakan oleh GPT. Tapi tetap artinya kita generate secara manual ya dari analisis kita sendiri seperti itu. AI untuk menulisnya saja, menulis research question-nya saja. Nah, selanjutnya, nah ini ya, menentukan inclusion and exclusion criteria. Jadi yang tadi sebelumnya kita harus menentukan research question. Setelah kita tahu research question, setidaknya dari arti ya atau research question tadi kita bisa tahu ya kira-kira artikel mana yang mau kita cari. Penting juga kita menggunakan inclusion and exclusion kriteria. Nah, kriteria apa yang bisa kita gunakan untuk memasukkan atau mengeliminasi artikel yang sudah kita dapat. Seperti itu ya. Nah, ini saya tuliskan determine the inclusion and exclusion in a table criteria that contain this point. Jadi biar tidak terlalu lama atau tidak terlalu obsolete ya artikel yang mau kita cari. Misalnya saya tentukan hanya 7 tahun terakhir, only latest 7 years paper. Ini masih penulisannya ya Bapak Ibu, masih belum mencari artikel tapi menulis research question dan menulis inclusion dan exclusion kriteria. Baru kalau kita sudah tahu research questionnya dan tahu inklusi sama eksklusi kriterianya, baru kita cari artikelnya. Nah ini ya hanya artikel dalam bahasa Inggris ya. Yang kedua, English language only and only mandibular canal or inferior alveolar nerve deep learning segmentation. Jadi sebetulnya mandibular canal tadi itu ada istilah lain ya dalam bidang kedokteran itu, yaitu inferior alveolar nerve ini. Dan comprehensive article with clear result, karena ada beberapa paper itu yang mungkin pembahasannya itu terlalu terlalu general atau tidak sebegitu jelas ya, bisa kita eksklusi. Nah ini kita nanti suruh GPT untuk membuatkan tabelnya mana inclusion sama exclusionnya. Biasanya di SLR ini inklusi sama eksklusinya harus kita tuliskan di bagian metodenya di subsection nomor 2 ya kan. Introduction itu pertama, section pertama introduction, section kedua itu nanti review method. Nah review metodenya tadi ya, nanti kita tuliskan research questionnya apa, terus inklusi sama eksklusi kriterianya itu apa. Oke, nah, kita lanjut ya ini ya terkait dengan penggunaan mencari paper literatur. Kita sudah tahu artinya, kita sudah punya inklusi dan eksklusinya. Ini sebetulnya kalau pengalaman saya itu ada 2 cara ya untuk mencari artikel. Mencarinya sama membacanya itu semua dibantu AI, atau mencarinya manual tapi membaca
artikelnya itu dibantu dengan AI. Kalau saya untuk paper saya sebelumnya saya menggunakan metode kedua karena saya mencarinya untuk tetap manual begitu ya. Karena saya pengen tahu artikel itu sumbernya yang jelas. Sumbernya dari misalnya database jurnal dari Scopus ya, atau dari IEEE, atau dari PubMed ya, atau dari beberapa database jurnal yang memang sudah itu ya, sudah terkenal atau sudah terverifikasi tentang kualitas jurnalnya. Tapi kalau kita pengen semuanya dibantu AI, baik itu pencariannya maupun pembacanya itu juga bisa. Nanti saya coba tunjukkan toolsnya ya. Tapi kalau saya tetap menggunakan cara yang kedua, nyarinya tetap manual dari database jurnal, entah itu dari tadi ya IEEE atau dan sebagainya, terus bacanya itu baru menggunakan AI. Nah, ini tools AI-nya bisa menggunakan Skyspace ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan atau Semantic Scholar, Elicit, Ryan. Kalau yang Elicit sama Ryan ini dua-duanya berbayar ya. Jadi saya nggak pernah mencoba. Cuman yang Skyspace sama Semantic Scholar ini dia ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi yang gratis itu sudah cukup lah untuk bisa kita gunakan menurut SLR. Kalau tools non AI-nya ini ya, Bapak Ibu pasti sudah mengenal ya, untuk reference manajernya bisa menggunakan Zotero atau Mendeley. Nah, nanti bisa kita gunakan reference manager itu untuk itu ya, citasi di Microsoft Word itu. Nah, ini ya. Ini untuk yang skyspace.com. Nah, ini mungkin saya coba contohkan kalau kita menggunakan metode yang pertama tadi, baik itu pencarian dan pembacaannya itu menggunakan AI. Ini Bapak Ibu mungkin bisa dicoba langsung saja di skyspace.com gitu ya. Ini saya coba copy paste atau buka di sini. Ya, skyspace.com ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa masuk ke bagian menu literatur review-nya, literatur review. Ini diklik saja. Nah, ini tinggal dicari saja apa itunya, deep learning misalnya, deep learning for mandibular canal segmentation ini ya. Karena yang saya mau taruh ini close saja. Nah, kita tuliskan lagi deep learning for mandibular canal segmentation. Nah, ini di bagian bawah ini sudah ada beberapa artikel-artikel ya yang kaitannya itu dengan keyword yang kita tuliskan tadi. Nah, ini automated mandibular canal segmentation dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan saja dengan topik Bapak Ibu ya. Terus di bagian kanannya ini sudah ada kolom-kolom yang bisa kita tambahkan. Misalnya kita mau tahu conclusion-nya gitu ya. Terus result-nya, metodenya. Ini kalau Bapak Ibu tidak menggunakan AI kan baca manual terus bikin Excel gitu ya. Terus apa conclusion-nya, ini di sini sudah bisa dikasih insight-nya, result-nya, metodenya itu ada semua. Cuman sekali lagi Bapak Ibu tetap harus validasi ya. Ini benar atau enggak. Nah, yang diberikan oleh Skyspace ini ya. Ya tetap baca manual tapi paling enggak kan kita bisa mempercepat ya, apa namanya? Tahu ini artikel ini pakai metode apa. Misalnya ini yang segmentasi yang pertama yang menggunakan metodenya itu ini ya. Metodenya modelnya pakai MyResUnit ya untuk 3D unit modelingnya ya, untuk segmentasi 3D-nya. Nah, datasetnya menggunakan CBCT dari 236 data ya dan sebagainya. Nah, ini bisa kita juga cari research gap-nya itu apa. Dan ini tidak hanya satu paper ya, bisa beberapa paper. Ininya sudah apa namanya, kolomnya sudah terbentuk semua. Ini kan mempercepat ya, mempercepat kita dalam membaca paper. Nah, ini tapi tetap kita harus lihat juga ini artikelnya sumbernya dari mana ya. Kalau dari arsip mungkin kan arsip itu tidak peer review paper ya. Jadi paper yang tidak di peer review kan di arsip itu. Jadi semua orang bisa submit di sana. Nah, kalau arsip sih biasanya tidak di itu ya, tidak disarankan untuk dijadikan citasi ya. Walaupun beberapa ada paper-paper yang isinya bagus di arsip ya. Nah, ini kita lihat ini sumbernya dari mana ini. Kita klik link, di DOI-nya. Nah, ini. Ini. Kita lihat ini sumbernya dari mana ini. Kita klik link DOI-nya.
Nah, ini sumbernya dari BMC Oral Health ya. Yang mungkin ini ya risetnya database jurnalnya juga sudah lumayan bagus gitu ya. Nah, atau paper yang lain ya bisa kita lihat. Atau di sini juga kita bisa lihat ya papernya itu yang open access ya atau kita bisa filter ya. Hanya jurnal saja ya atau conference ya. Ini ada beberapa gitu ya. Nah, ini paper saya juga masuk sini ya. Yang saya bikin SLR tadi yang masuk. SLR-nya apa di Skyspace-nya juga ya. Nah, seperti ini ya Pak Ibu ya. Ini mungkin kalau yang dari yang kita benar-benar menggunakan ini menggunakan AI untuk mencari biasanya Skyspace ini tidak bisa mengakses jurnal-jurnal yang bukan open access ya. Yang jurnalnya itu yang close ya, yang bukan open access. Nah, itu kelemahannya sih kalau menurut saya. Tapi ini ada pilihan open access. Mungkin kalau yang kita menggunakan Skyspace ini dia mensintesisnya hanya dari abstrak ya. Kalau apa namanya Skyspace ini tidak punya akses ke database jurnal yang tidak open access. Nah, seperti ini. Nah, ini paling nggak kan mempercepat ya kita untuk membaca paper ya dibandingkan kita membaca satu persatu. Dan di sini juga ada fitur untuk chat with paper ya. Mungkin ini Bapak Ibu juga sudah tahu ya kalau di biasanya kalau di GPT kita upload papernya ya kan terus kita chatting dengan GPT berdasarkan informasi yang ada di paper itu. Tapi di Skyspace juga ada. Nah ini ya untuk fitur apa namanya chat with papernya. Misalnya kita kurang jelas dari kolom-kolom tadi informasi yang disediakan di kolom itu ya kita bisa ini ya chat dengan papernya tadi misalnya ini. Nah, ini explain abstrak nanti dia akan menjelaskan abstrak dari paper ini ya. Nah ini tinggal di chatting aja apa yang mau kita tanyakan di sini. Nah ini konklusinya ya resultnya ya ini nanti bisa dicoba sendiri ya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu cari gitu ya. Atau kalau chat with paper biasanya ya bisa juga menggunakan GPT ya kita upload terus kita chatting dengan GPT-nya berdasarkan informasi yang di paper itu. Nah, terus yang kedua ini semantic scholar.org. Ini sama kayak Skyspace, cuman kalau menurut saya sih saya lebih suka yang Skyspace karena semantic scholar ini nggak ada fitur yang kayak tadi ya yang bisa mensintesis insight-nya, conclusion-nya, ya metodenya atau literaturnya, apa limitation-nya ya. Kalian Skyspace ini dia semacam kayak Google Scholar gitu ya, Google Scholar. Tapi kalau Google Scholar kan hanya itu ya menampilkan judul abstrak sama link ke paper itu. Tapi kalau Semantic Scholar ini ada fitur chat with papernya sih. Nah, sama kayak Google Scholar, cuman ada fitur untuk chat with papernya. Bisa dicoba juga. Misalnya tadi topiknya kita cari yang sama saja. Nah, segmentation. Nah, nah, ini kita bisa apa? Misalnya kita pengen dari mana database jurnalnya, ini kita bisa klik aja. Oh ini paper saya tadi yang lain aja ya. Nah ini ini fitur untuk chat with papernya itu kadang keluar kadang enggak. Saya nggak tahu mungkin eh, itu ya ada beberapa paper yang mungkin bisa muncul chat with papernya. Biasanya muncul di bagian sini ya. Nah ini biasanya ada topiknya, AI generated-nya ini bisa keluar semua sih. Ya tapi kalau saya lebih prefer ya menggunakan yang skyspace.com ini.
Ini cukup ya, yang versi yang free itu sudah cukup untuk kita gunakan. Bedanya kalau yang versi berbayar itu dia query-nya bisa lebih banyak yang di bagian chat with paper-nya sih. Nah, tapi kalau kita hanya untuk literatur review, terus kita hanya untuk mencari paper ya dengan kolom-kolom tadi itu, yang free itu sudah cukup. Ya, terus kita lanjut lagi nanti. Nah, ini kalau yang cara yang kedua, yang mencari papernya itu manual, tapi membaca papernya dibantu dengan AI. Ini yang eh, pengalaman saya gunakan untuk menulis SLR saya yang pertama tadi. Dan biasanya database papernya bisa dari Internet Explorer, ya, Science Direct, Springerly, Google Scholar, atau ini ya PubMed ini macam-macam. Nah ini ya ini manual ya. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua caranya bagaimana untuk yang mencari ya atau mengquerykan artikel yang mau kita cari di berbagai database jurnal. Misalnya kalau kita mau mencarinya di IEEE Explore ya. Nah, kita cari di bagian advanced search ya. Nah, ini misalnya kita query-nya itu pengen tahu mandibular canal or inferior alveolar nerve, karena nama lainnya dari mandibular canal itu inferior alveolar nerve atau or inferior alveolar canal. Karena ada beberapa istilah yang itu bisa jadi sinonimnya ya, sama gitu ya, tapi artinya itu sama. Dan segmentasi. Nah, biar tidak terlalu banyak, biasanya kita batasi keywordnya hanya ada di abstrak atau title-nya saja. Kalau di all ya, di all data itu terlalu banyak. Misalnya disebutkan sedikit di bagian introduction, itu nanti masuk juga artikel yang mau kita cari. Kalau kita mau SLR dan papernya terlalu banyak, itu juga nggak bagus ya. Nanti butuh waktu lama juga untuk membacanya satu persatu. Nah, sehingga ini kita bisa batasi ya di bagian dokumen title-nya atau di bagian abstraknya saja. Nah, ini kalau di IEEE Export, nah itu bisa kita cari di bagian advanced search ya, advanced search. Nah, ini kan bisa kita cari, misalnya mau carinya di, jangan yang all metadata ya. Kalau metadata nanti bakal terlalu banyak. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan keyword kita ya. Misalnya pengennya hanya di abstrak sama dokumen title. Ini ada dua ya, ada dokumen title sama publication title. Kita pilih yang dokumen title. Kalau publication title-nya itu kayak nama jurnalnya atau nama conference-nya. Nah, kita pilih yang dokumen title, jangan yang publication title. Nah, terus kita cari keywordnya, kita tuliskan semua di sini. Nah, mau pakai and atau or atau not ya ini disesuaikan saja. Kalau kasus saya ini saya pakai or karena ini ya ada istilah yang berbeda tapi artinya sama. Mandibular canal or inferior alveolar nerve or ya inferior alveolar canal. Saya cari di abstrak sama dokumen title. Dan yang terakhir ada segmentation-nya karena saya pengen tahu segmentasi di area-area tersebut. Nah, jadi segmentasinya saya N-kan. Nah, kalau mau lebih advance lagi bisa juga menggunakan query yang ada di ini ya, comment search ya. Nah, di comment search ini bisa kita pilih terus kita tuliskan dokumen title ya, mandibular canal or abstract mandibular canal or. Nah, ini kalau lebih sulit atau lebih agak ribet ya, kita pakai yang comment search seperti itu. Nah, nanti akan muncul artikel-artikelnya. Nah, ini kalau artikelnya sedikit kayak gini ya, yang dari jurnal hanya 11. Ini saya juga batasi range-nya 7 tahun terakhir, dari 2018 sampai 2025. Yang dari conference cuma 19, dari jurnal cuma 11. Yang early access artikel cuma 3. Ini termasuk sedikit, tapi sedikit ya nggak terlalu sedikit sih. Nah, kalau sekian kita dapat, kalau tanpa kita kalau belum kita filter kurang lebih kan dapatnya 43 ya. Nah, 43 itu lumayan lah, maksudnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Belum kita filter lagi gitu kan ya. Nah, ini kita dapatkan sekian kan. Kalau dari SLR saya itu saya hanya dapat 30 jurnal Bapak Ibu. 30 jurnal itu ya nggak banyak ya nggak sedikit ya, tapi itu sudah cukup untuk SLR. Nah, kalau dari ini ya dari Science Direct
itu nggak sekompleks yang ada di IEEE ya. Kalau IEEE bisa kita cari tiap itu ya, tiap keywordnya itu bisa kita n kan atau or kan. Kalau di sini di Science Direct ya hanya kayak ini, kayak satu text box aja gitu ya. Malah nggak enak sih kalau dulu, karena kan kita terbatas ya, hanya dia keywordnya itu apa namanya dari satu ini text box saja gitu. Nah, kalau dicari di sini ya ini jurnalnya ada 24 ya. 24. Nah, kalau dari sini papernya ya kurang lebih itu ya, tidak terlalu banyak juga ya. Nah, yang bingung itu kalau terlalu banyak, nanti kan butuh waktu terus untuk bacanya, dan kalau sudah terlalu banyak, kita mencari research gap atau kontribusi juga semakin sulit. Ya, kalau paper yang membahas tentang topik yang kita mau jadikan topik disertasi itu terlalu banyak, kita nyari nyari research gap-nya akan semakin sulit. Kita mencari yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit juga sulit nanti kalau kita mau mencari referensi begitu ya. Nah ini ya, kalau kita sudah dapat paper-papernya ya, nah ini baru kita masukkan ke Skyspace. Jadi kita masuk ke Skyspace lagi, misalnya di sini ya, di Skyspace, terus kita ini di bagian My Library ini ya, di My Library ini kita di ini saya kemarin coba bikin. Nah, ini kita upload nanti ya Bapak Ibu. PDF-nya kita upload di sini. Nah, ini contohnya saya upload 2 PDF. Nanti di bagian upload PDF ini ya, kita upload PDF-nya, nanti akan tampil tampilan sama seperti yang tadi di awal ya, yang muncul kolom-kolomnya ini ya. Nah ini nanti muncul juga. Jadi nyarinya manual, tapi bacanya kita dibantu oleh Skyspace ini. Nanti dia muncul poin-poin. Nah, kalau TLDR ya, tolong di delete ya. Kalau kita malas baca kan ini yang kayak apa ya, poin penting. Tapi ini misalnya mau metodenya saja, sama resultnya saja, sama mungkin limitation yang penting saja. Nah, ini metodenya pakai contohnya ini ya, untuk segmentasinya dia pakai YOLO F ya. YOLO N. Kalau yang ini dia pakai YOLO versi 3 ya. Ini topiknya beda dengan tadi ya. Ini blood cell detection. Tapi kurang lebih ya gini ya, kita upload papernya terus nanti akan dibantu AI untuk dibantu Skyspace untuk membaca itunya apa namanya artikelnya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya, nanti mungkin ada pertanyaan bisa di akhir aja. Ini sampai jam berapa? Mas Palmi? 10.30. Oke, masih 15. Ya ini ya tadi ya, kalau kita sudah upload semua nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada metode atau acuan internasional ya untuk menentukan inklusi sama exclusion kriteria. Biasanya menggunakan yang namanya PRISMA, yaitu Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi kalau kita sudah punya paper tadi, terus kita baca gitu ya papernya, itu ada panduannya. Tapi biasanya sih kalau sejujurnya saya nggak menggunakan ini gitu ya. Tapi saya sebutkan di papernya, saya menggunakan Prisma. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan Prisma, itu ada beberapa poin yang banyak yang harus kita perhatikan di papernya. Misalnya ini title-nya ya, harus kita apa namanya? Misalnya mulai dari title. Title-nya kita harus mengidentify reportnya sebagai systematic review, identify report as systematic review. Jadi kita ada kayak checklist itemnya. Dari title-nya itu harus kita identifikasi ya. Abstraknya itu harus kita identifikasi. Ini abstraknya ada checklistnya juga ya. Terus introduction-nya harus kita nilai juga. Describe rational review in the context of existing knowledge. Nah, ini ada kayak panduan ya, atau checklist item. Kalau kita mau membaca paper untuk systematic literature review, itu ada checklistnya menggunakan checklist Prisma ini. Ya ini terlalu banyak sih kalau menurut saya pribadi ya Bapak Ibu. Tapi paling enggak ada beberapa item yang memang kita checklistnya yang memang kita perhatikan di sini.
Oke, mungkin lanjut aja ke langsung ke penulisan ya. Jadi setelah kita dapat apa namanya dokumen-dokumennya, artikel-artikelnya, kita masuk ke menyusun draft SLR ya. Mulai dari abstrak, ini biasanya menyesuaikan dari apa penulisan dari tiap database jurnal ya. Abstract introduction, systematic review method, systematic review result, challenges and future work, discussion and conclusion. Nah ini saya kasih angka di sebelah kanannya. Karena kalau menurut saya, Bapak Ibu, kalau menulis paper itu saya biasanya disesuaikan ya dengan Bapak Ibu. Saya mulai dari metode terlebih dahulu. Nah, metodenya apa kita tuliskan, baru resultnya, terus challenges, future work, discussion and conclusion, introduction, baru abstract. Abstract itu harusnya yang terakhir ya. Belum kita tulis abstrak dulu, biasanya nanti abstraknya akan dimodifikasi terus menerus ya sampai nanti kita nulis sampai selesai. Nah biasanya ini menyesuaikan saja sih. Kalau saya biasanya menulis dari metode dulu, baik itu SLR ataupun paper itu ya, paper propose method itu saya mulai dari metode terlebih dahulu. Nah apa saja yang ada di abstrak ya, ini saya tuliskan poin-poinnya. Nah, poin-poinnya itu kalau yang di abstrak mungkin konteks, objektif, yang metode result, nah ini nanti bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu. Introduction, metodenya, nah kita mulai dari yang metode dulu aja Bapak Ibu. Yang metode ini penulisannya, ya ini saya gunakan GPT ya untuk menuliskan prompt-nya. Misalnya di metode ini saya mau menuliskan bahwa ya, make detailed and comprehensive explanation paragraph with academic style in my SLR subsection, systematic review method, and contain this point. Saya jelaskan bahwa database yang saya gunakan adalah dari Methodology Export, Science Direct, dan juga PubMed, ya, PubMed, Google Scholar, dan juga Springerly. Nah, terus untuk research question-nya artinya ini ya tadi yang kita dapatkan dari GPT sebelumnya, terus query-nya yang saya gunakan ini. Nanti dia akan menuliskan ini ya, Pak. Kayak draft apa namanya, draft systematic review metodenya ya. Nah ini tetap harus kita validasi ya, terus kita review ulang lagi kalau ada yang kurang atau yang kurang kita improve gitu ya, atau yang nggak perlu kita bisa hapus, atau yang ada yang kurang kita tambahkan dan sebagainya. Nah ini untuk systematic review metodenya. Kalau resultnya ini biasanya ini ya Bapak Ibu, dari tiap tahapnya, misalnya dari jurnal yang ini ya, yang kita dapatkan yang dari ini ya, kita tuliskan ya. Kita disarankan untuk memvisualisasikan secara kuantitatif ya hasil dari tiap seleksi itu. I'll show you some examples. And finally, another great. Nah, ini misalnya yang saya dapatkan dari IEEE Explore ada 16, terus dari Science Direct itu ada 11, dari PubMed itu ada 33, ya. Dari Google Scholar itu ada 30, dari Springer 12. Nah, setelah kita seleksi ya, selection based on suitable title and abstract ya, kita kita seleksi, ternyata ada 70 sekarang ya. Terus kita seleksi lagi berdasarkan inklusi dan eksklusinya yang kita tentukan tadi, dapatnya 59. Terus setelah kita baca ya, ternyata dapatnya 30. Ini tahapannya sebaiknya dituliskan biar reviewer atau pembaca tahu ya metode SLR-nya itu seperti apa untuk mendapatkan artikelnya itu. Terus ya ini saya visualisasikan juga dalam bentuk gambar metode-metode yang digunakan. Datasetnya itu ada 2 yang ternyata ya sedang ada di yang current studies-nya itu menggunakan dataset yang 2D sama 3D. Terus yang 2D itu pakai metode apa, yang 3D pakai metode apa. Ini saya tuliskan atau saya gambarkan dalam bentuk yang figure gitu ya. Terus ya, nah ini hasilnya juga kita tuliskan dalam bentuk ini ya, tabel gitu ya. Misalnya metodenya apa, terus performanya seberapa, itu kita tuliskan dalam bentuk tabel ini. Itu tadi untuk resultnya ya, result juga. Nah, selain gambar kita juga perlu tuliskan juga ya Bapak Ibu untuk
penjelasan dari gambar itu. Dan kita bisa gunakan Prompt AI juga ya untuk menuliskannya ya. Ya ini disesuaikan saja ya. Oke, ini mungkin hanya contoh saja. Nah, untuk challenge and future work, nah ini yang penting karena tujuan dari SRR kan kita tahu ya challenge-nya sama future work-nya atau riset gap-nya itu apa. Nah ini kita harus baca sih ya, tetap kita harus baca terus kita tahu oh ternyata limitasinya yang saat ini ya ini kalau contohnya dari artikel atau paper saya itu ternyata metodenya itu kebanyakan masih komputasinya masih tinggi gitu ya, masih membutuhkan komputasi tinggi karena datasetnya 3D tadi ya. Kalau yang 2D ternyata akurasinya atau performanya masih di bawah sekian persen. Nah, ternyata ada peluang perbaikan di sana. Entah itu kita mau menggunakan metode yang komputasinya lebih ringan ya dibandingkan metode yang sudah ada, atau meningkatkan akurasi dari yang dataset yang 2D tadi. Nah, untuk discussion and conclusion, nah ini discussion and conclusion sebetulnya hanya sintesis ya dari tiap research question karena ini di reviewer dari paper saya ini juga itu ya memberikan komentar atau advice bahwa di conclusion ini seharusnya ada research question dari tiap research questionnya itu kita tulis ulang gitu ya, kita review lagi apa yang kita dapatkan dari tiap research question itu. Nah ini untuk introduction itu kurang lebih sama dengan abstrak sebetulnya. Teorinya, metode terkininya itu apa, terus tujuan SLR-nya itu apa. Nah kalau yang abstrak ini biasanya itu ada konteksnya ya. Konteks itu apa? Konteks itu apa yang mau kita bahas itu. Nah, yang kita bahas ini ya terkait dengan mandibular canal kan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan SLR ini untuk itu ya comprehensively analyze and synthesize the recent advancement in applying deep learning techniques for MC segmentation. Terus metodenya menggunakan ini ya database-nya menggunakan ini bla 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 bla. Resultnya ternyata dapat 30 primary paper dan kita tuliskan di sini ya challenge sama future work-nya itu bagian abstraknya. Ya kurang lebih seperti itu ya Bang Ferry. Karena waktunya singkat jadi ya nanti bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman. Ya, terima kasih Pak Napal atas banyak ilmunya. Baik, kita lanjutkan. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya mengenai penerapan atau penulisan SLR dan atau tentang BPI atau PDBI yang berkaitan dengan kelurahan BPI ITS. Silakan. Ya, silakan. Nama dan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Alhamdulillah. Artikel review kan ada beberapa cara gitu. Ini SRK. Ada juga yang gabungan. Mungkin yang pernah dilakukan. Ini berdasarkan base of pengalamannya ini perbedaan ataupun keunggulan yang tiap jenis metode itu bagaimana. Yang kedua, saya harap nanti materinya bisa di-share ke kami. Terus juga ada artikel review yang sudah publish. Nah, mungkin gitu. Nanti antisipasi makin banyak. Nah, seperti itu. Lalu tadi yang upload di apa namanya? Skyspace. Skyspace itu ada batasan maksimalnya berapa file gitu ya. Saya sudah pernah nyoba itu ternyata gratis jika berapa file gitu. Lalu dibayar sekali lebih dari itu. Nah ini bagaimana dengan Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mau dijawab langsung atau? Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tapi kalau pengalaman saya Pak, untuk yang SLR itu kebetulan saya hanya menggunakan yang metode SLR tadi. Untuk metode review yang lain, itu setahu saya memang ada yang
systematic review gitu ya, nggak ada literaturnya kan gitu, atau review method gitu ya. Tapi saya belum tahu Pak untuk perbedaannya seperti apa, karena pengalaman saya juga hanya membuat SNL. Mungkin pasti ada perbedaannya sih. Tapi sepengetahuan saya itu yang sering ada di publikasi itu yang systematic literature review gitu Pak. Ya, untuk yang kedua, yang materinya tadi nanti saya akan share lewat Pak Fahmi. Terus yang ketiga, yang tadi ya, Pak, upload Skyspace tadi. Itu kalau saya sih gini Pak, pakai beberapa akun Google yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya yang satu habis gitu ya, saya pakai create akun Gmail yang lain gitu untuk biar dapat free lagi. Nah, kalau langganan itu setahu saya juga nggak mahal Pak. Mungkin bisa digunakan yang dana buku itu ya, kan lumayan 10 juta per tahun kan ya. Ya itu daripada nggak dibuat beli buku, kan dibuat langganan kayak gini kan ya, bisa membantu begitu. Kalau nggak salah itu 100 sekian, nggak sampai 200.000 gitu ya untuk yang Skyspace itu Pak. Saya ingat saya 10 dolar. Kalau 10 dolar kita rupiahkan kan nggak sampai 200.000 ya. Ya, berapa? Oh, 12 dolar. Oh, 12 dolar ya 200.000 lah hitungannya gitu. Ya, ya sekian. Mungkin semoga menjawab pertanyaan. Tapi kalau yang gratis berapa? Saya kurang tahu Pak. Gratis itu dia biasanya sih kalau query-nya, kalau kita chat with paper-nya itu kalau kita terlalu banyak itu mesti nanti dia akan muncul pop-up untuk ini ya, ini harus berlangganan, sudah terbatas. Gitu. Nah, kalau untuk fitur yang pencariannya itu ya nanti bisa dicoba sih Pak. Kalau memang yang dulu saya coba itu ada batasannya, cuma batasannya berapa itu saya kurang tahu. Kalau sudah nggak cukup berarti ya waktunya untuk beli gitu. Ya, ya ganti akun. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, selamat pagi Pak Rinaldo. Terima kasih atas presentasinya. Ini kebetulan memang materi yang perlu kami dapatkan. Saya dari Sendani dari Biologi tahun 2025, masih semester 1. Jadi posisinya memang salah satu dari promotor kami untuk dapat kami melakukan acara ini. Dan ini kebetulan terima kasih ke Pak Lurah, pengurus Kompas juga pada intinya untuk membantu kami. Terkait dengan tools Pak Rinaldo, saya boleh tahu mungkin dari pengalaman Bapak ataupun dari teman-teman yang Bapak tahu, kan ada dua AI, LC sama Skyspace. Tadi kan lebih banyak ke arah Skyspace, yang kebetulan beberapa mata kuliah literasi digital memang sudah disounding atas Skyspace. Tetapi saya lihat ini ada LC. Apakah pernah mencoba atau secara database lebih bagus mana? Karena kalau memang saya pakai menggunakan Skyspace tersebut itu arsip itu lebih banyak. Nah, untuk saya juga kalau pakai arsip itu juga nggak cocok kan kayak gitu kan. Lalu yang kedua, ada kata memang kalau kita mau pakai yang gratisan pakai Skyspace tadi, apakah pernah pengalaman juga mengekskludkan sebuah website, misalkan katakan arsip nggak cocok, apakah mungkin ada cara voting ataupun cara hal lain supaya saya ingin hanya di supplier atau dari nature everything yang mungkin yang kita target. Kalau saya tadi lihat mungkin caranya kan dimasukkan ke library ya Pak ya. Dan salah satunya lainnya bisa juga punya power saya bisa jelaskan. Mungkin ada tambahan lagi yang lain. Lalu yang ketiga terkait dengan fitur writing. Kalau nggak salah saya kan ada writing. Mungkin ada komentar ataupun ada hal ataupun membandingkan boleh dengan Grammarly ataupun kita kan ketahui ada namanya Woodboard dan sebagainya. Mungkin perlu pengalaman dari Bapak selama melalui proses yang ada dengan AI. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Felix atas pertanyaannya. Yang pertama tadi perbandingan antara Elicit dengan Skyspace Pak ya. Kalau setahu saya yang Elicit itu untuk masuk ke menu review tadi ya, untuk mendapatkan artikel yang dari berbagai database jurnal itu. Kalau yang gratis itu langsung nggak bisa. Jadi nggak ada kayak trialnya gitu ya. Kalau Skyspace kan ada trialnya gitu ya.
Cuman nanti ada batasannya sampai artikel berapa atau query berapa baru nanti dia nggak bisa lagi. Nah, oleh karena itu yang illicit itu saya belum pernah nyoba Pak untuk yang apa namanya yang versi yang berbayarnya seperti apa. Tapi kalau saya lihat biasanya itu beberapa itu yang dari illicit itu mungkin ya, tapi nggak tahu Pak ya. Itu kayaknya database jurnalnya lebih fokus ke yang database yang top gitu, yang mungkin dari Elsevier, ya, dari apa PubMed atau dari mungkin dari IEEE ya. Kalau yang Skyspace itu kayak masih macam-macam gitu ya. Ada database apa jurnalnya bisa jadi jurnal yang entah itu jurnalnya jurnal apa peredaran atau enggak kan kita nggak tahu, tetap harus manual. Nah, untuk yang pertanyaan yang terkait dengan Skyspace itu bisa difilter atau tidak, setahu saya bisa Pak Ferry. Mungkin di sini nggak dia. Kalau yang di sekolah apa tadi sekolah semantik sekolah itu bisa apa namanya bisa kita filter Pak ya. Tapi kalau yang dari Skyspace ini dia coba kita lihat aja Pak yang di bagian nah ini kita lihat aja ada nggak ya jurnalnya ini. Nah, ini ada Pak, cuman ya ini tadi ya, dia nggak muncul semua ya. Ini hanya muncul atau mungkin ini kita coba apa namanya kita perbanyak show-nya itu look more papers ya. Ini kan ada 100 ya. Nah, ini kayaknya bisa sih, cuman ini tadi ya filternya itu dia jurnalnya ya cuma 3 aja yang muncul di sini. Tapi kayaknya dari jurnal-jurnal ini lebih dari ini deh. Nggak cuma 3 ini yang bisa kita baca. Tapi kalau muncul di sini harusnya bisa kita pilih jurnalnya pengen dari mana saja yang kita inklusikan itu mana saja. Ya. Nah, tapi memang kalau yang kita nggak pengen dapat yang dari arsip itu kayaknya nggak bisa Mbak. Apa lagi ya untuk yang ininya. Oke. Ya nanti mungkin kalau yang berbayar mungkin ada ya, tapi saya kurang tahu sih. Saya pernah berbayar, saya pernah apa nyoba yang berbayar, cuman saya nggak pernah untuk mencoba mengekskludkan paper-paper yang tadi yang kualitasnya yang mungkin dari arsip atau dari data visual yang lain gitu. Terus untuk yang ketiga tadi untuk penulisan ya. Kalau penulisan ini biasanya kalau pengalaman saya Pak Balik ya, saya biasanya menulis itu menggunakan GPT terus saya kasih poin-poin apa yang mau saya tulis. Kalau di sini di mana di Skyspace ini dia kayak auto apa ya, kita nulis apa dia terus ngasih rekomendasi tulisan berikutnya itu seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, kalau dari sisi kenyamanan kalau menurut saya lebih nyaman menggunakan GPT karena kita bisa mengontrol penuh apa yang mau dituliskan di apa di artikel kita kan berdasarkan poin-poin kita batasi poinnya itu misalnya tadi ya saya pengen menulis research question yang hanya poinnya itu A B C D. Kalau di Skyspace ini dia nggak bisa seperti itu Pak. Jadi kalau kita menulis apa terus dilanjutkan dengan versinya dia kayak mengkontrolnya itu mungkin lebih enak kalau tapi itu ya preferensi masing-masing subjektif ya. Kalau dari pengalaman saya lebih prefer menggunakan yang GPT karena poin-poin yang mau kita tulis itu ini. Jadi yang di generate itu tidak melebihi apa yang mau kita tuliskan gitu nah, atau scope yang mau kita tuliskan seperti itu. Nah, seperti itu. Terus pertanyaan apa lagi tadi? Tapi yang terakhir, Nah, berarti lebih cenderung proofread atau meningkatkan bahasa pakai bahasa Inggris pakai Skyspace. Penting. oh, kalau saya lebih, kalau proofreadnya apa ya? Lebih prefer pakai GPT. Kalau untuk mencari atau membaca scanning lah, scanning berdasarkan tadi kolom-kolom yang mau kita dapatkan informasi dari paper itu, saya menggunakan Skyspace ini. Kalau GPT sebenarnya bisa Pak, kita itu kan upload beberapa paper gitu kan. Terus please generate table comparison from these 2 papers ya. Kan muncul. Cuman kan ya effort kasih prompt gitu kan. Kalau di ini di apa di Skyspace kan kita tinggal upload saja terus mau apa kolom yang mau kita tuliskan seperti itu. Ya, ya, ya. Sama.
Pertanyaan dari online sih kan. Ya ini dari Pak Ari Kusumaningsih. Oke. Ketika menyusun SLR sebaiknya kita exclude atau include untuk artikel yang bertipe review atau mengkhususkan memilih tipe artikel riset mana yang lebih direkomendasikan. Jadi saya jawab dulu yang pertama itu kalau kita mau menulis SLR, otomatis paper yang kita mau baca itu paper yang propose method kan harusnya, bukan SLR. Kalau menurut saya Pak Ari ya, itu saya akan exclude yang tipenya SLR gitu. Kalau yang lebih itu lagi lebih berbahaya lagi kalau ternyata SLR yang mau kita buat itu sudah ada yang buat gitu. Nah, kalau gitu kan otomatis kita nggak bikin SLR yang sama kan gitu. Nah, jadi yang saya exclude pasti saya exclude sih kalau yang artikelnya itu artikel yang bentuknya tipe review. Nah, karena dia bukan purpose method. Karena yang mau kita review kan paper-paper yang purpose method. Oke, artikel SLR menjadi berkembang pesat. Bagaimana cara agar tulisan SLR kita belum dikerjakan orang lain ini? Ada yang nyambung tadi. Dengan kata lain kita yang menemukan novelty-nya agar tulisan kita tidak sia-sia atau dapat artikel SLR menjadi berkembang pesat. Bagaimana cara tahu agar tulisan SLR kita belum dikerjakan orang lain? Dengan kata lain kita yang menemukan novelty-nya. Bagaimana caranya ya? Otomatis mencari ya Pak Ari ya. Kita harus cari dulu kan ya dari database jurnal ya. Pakai keyword-keyword yang sesuai dengan itu ya topik ya kita ya. Ternyata kok ada yang sudah mengerjakan. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa di SLR-nya bisa di itu ya diganti topiknya tapi masih dalam topik besar kita. Nah, ini misalnya contohnya kalau saya ini kan di mandibular canal segmentation. Nah, sebetulnya di topik besar saya itu yang disegmentasi bukan mandibular kanalnya saja, ada area yang lain yang disegmentasi. Nah, kalau ternyata yang sudah review di bagian mandibular canal sudah ada, ya kita segmentasi mencari topik lain yang masih dalam payung topik besar kita seperti itu Pak Ari. Semoga menjawab. Oke, terus pertanyaan yang lain ini ya dari Bu Erna, apakah boleh yang dimasukkan ke AI untuk cari paper adalah boolean dan research question kita? Adalah boolean dari research question kita. Maksudnya boolean apa ya? Mungkin bisa di elaborasi lebih lanjut. Terus yang batas yang boleh untuk ke detek tulisan AI pada artikel kita berapa persen toleransinya? Nah ini sebetulnya sesuai dengan database jurnal tujuan kita ya Bu Erna. Kalau setahu saya kalau yang dari IEEE Access itu tidak ada persentase sih. Tidak ada persentase berapa, cuman membatasi kalau AI itu hanya boleh digunakan untuk proofread saja. Proofread sama tadi ya untuk ya proofread itu boleh, kalaupun untuk mensintesis itu harus kita tuliskan di bagian acknowledgement untuk yang AI-nya. Cuman saya juga punya pengalaman Bu Erna untuk yang dari jurnal yang lain itu ada itu ya ada persentasenya berapa persen. Kalau di jurnal yang pernah saya submit itu ada yang hanya 10%. Biasanya menggunakan itu ya apa namanya bukan item ticket ya satunya itu. Bapak Felix yang itu bagian Turnitin ya. Kalau di Turnitin itu juga ada itu ya apa fitur untuk AI generatornya berapa persen. Itu ada beberapa jurnal yang memang membatasi sih. Kalau seperti itu ya berarti kita AI-nya jangan digunakan untuk proofread gitu ya. Kalau memang dibatasi ya. Atau mungkin dari hasil proofread itu ya kita mungkin tambahkan beberapa kalimat kita secara manual, biasanya nanti tidak terdeteksi lagi. Untuk screening judul dan abstrak tadi boleh dibantu AI. Kalau screening full text apakah boleh juga? Ya boleh-boleh saja. Karena tadi yang menggunakan Skyspace itu tadi kan full text ya yang di scanning ya. Terus kita sintesis apa metodenya, performanya ya. Terus limitationnya ya boleh-boleh saja. Nah, jika mau paraphrase pakai AI, apakah hasil paraphrase-nya langsung disalin sama ke dalam artikel kita? Saya biasanya itu saya baca dulu kalau ternyata sudah oke atau sudah apa namanya oke ya kita salin aja nggak apa-apa. Cuman jarang ya. Biasanya tetap kita kayak adjust ya. Ini terlalu panjang atau terlalu apa namanya terlalu tulisannya terlalu bertele-tele itu biasanya saya persingkat. Biasanya kalau di generate AI kan ada banyak komanya biasanya.
Karena Bapak Ibu kalau menulis yang di generate AI itu hasil kalimatnya kan banyak komanya. Nah, itu kan bertele-tele. Biasanya saya persingkat kalimat-kalimat atau kata-kata yang terulang itu saya hapus seperti itu. Jadi untuk yang ulang yang pertama ini ya, AI untuk mencari paper adanya pilihan dari saya kurang paham pertanyaan yang pertama ini. Saya kembalikan ke Pak Muki. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan itu. Ya, Pak, silakan. Pak. Masih Pak Nampal, yang tadi screening dari apa namanya pemilihan dan filter dari beberapa jurnal atau program dan seterusnya itu sampai terakhir 30 ya. Nah ini contohnya kemudian ini sobat saya lihat di Menyemak Novel ini referensinya adalah 104. Kemudian yang 30 ini dimasukkan di mana poin-poinnya yang sudah terfilter tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imron atas pertanyaannya. Jadi semula itu kan ada 104 paper ya Pak Imron ya. Terus setelah saya baca-baca kan ada inclusion sama exclusion kriteria. Ini yang mentahan yang didapat dari database jurnal, misalnya dari IEEE sesuai dengan query yang saya tulis tadi, itu dapatnya sekian. Tapi kan belum diinklusi sama eksklusi ya Pak Imron. Jadi yang tahapan kedua adalah selection based on suitable title and abstract. Ya, kadang ada juga walaupun kita query-nya itu sudah benar, itu muncul paper-paper yang di luar dari yang mau kita cari, luar dari scope kita. Jadi ya kita baca lagi title sama abstraknya, ini dia sesuai atau enggak. Kalau tidak sesuai kita bisa exclude-kan. Nah, baru masuk ke inklusi sama eksklusinya. Misalnya papernya tadi inklusinya yang menggunakan bahasa Inggris, terus struktur papernya itu jelas, resultnya kelihatan, metodenya kelihatan, terus database-nya datasetnya juga jelas ya. Nah, itu kita masukkan ke inklusi dan eksklusi. Ternyata dapat paper dari 59 terpotong jadi 30. Nah, 30-nya masuk kemana ya? Ini yang kita review Pak Imron, yang kita review secara detail, misalnya metodenya apa, terus performanya seberapa. Nah, dari situ kita coba sintesis future work-nya atau challenge-nya dari paper-paper yang sudah ada itu apa. Ya, itu nanti harapannya kan menjadi riset gap untuk penelitian kita, Pak Imron. Begitu, Pak. Jadi dari 104 sampai 30 tadi ya, berdasarkan inklusi sama eksklusi dan juga untuk membaca title sama abstraknya. Nah, sesuai atau tidak, seperti itu ya. Semoga menjawab Pak Imron. Oh, enggak 104. Jadi kalau kadang kita nulis introduction, kan ada kita mengutip teori dari mana. Jadi tidak dari 104 itu. Yang dimasukkan tetap 30, yang 104 yang lain yang 74-nya apa dimasukkan atau enggak, ada yang dimasukkan, ada yang enggak. Mungkin itu ada yang teorinya yang kita kutip dari sana, atau mungkin ya kita mention dataset yang dipakai oleh paper itu. Gitu. Ya. Baik, keterbatasan waktu dan kata pepatah kita tidak boleh terlambat dulu tadi. Nanti kita agak mundur karena untuk selesainya mungkin bisa lebih. Ya, ini ada pertanyaan lagi? Mungkin tanggapan. Oh, tanggapan. Ya, dari Pak Lurah. Oke. Ini mungkin untuk aduan yang masuk ya. Sementara mungkin untuk aduan nanti yang pertama yang bagian yang seminar internasional, jurnal sama dana penelitian, nanti kemungkinan saya buatkan sebuah Google Form ya, biar nanti saya share ke PIC-nya itu dalam bentuk Excel.
Soalnya kalau misalnya PIC yang lain itu lebih enak pakai WA gitu ya, WA itu langsung dapat. Cuma untuk mungkin kalau misalnya seminar internasional, jurnal ini kayaknya perlu satu bundling gitu karena saking banyaknya gitu. Karena memang untuk yang PIC yang paling lambat untuk ini ya untuk yang PIC seminar internasional, jurnal dan dana penelitian ini. Makanya kalau seandainya ada kendala yang itu mohon maaf bersabar saja. Ya, itu sih. Nanti saya coba kirimkan linknya, silahkan nanti kalau yang ada yang kendala yang tadi itu seminar internasional, jurnal dan dana penelitian silahkan isi saja. Sedangkan untuk kategori lain bisa dijawab di WA saja gitu. Itu sih karena untuk kategori lain itu untuk Japrinya WA itu alhamdulillah masih pas respon dari BIC pusat. Oke. Ya, terima kasih atas informasinya Mas Fahmi. Nanti untuk pertanyaan terkait pertanyaan atau ada kendala-kendala lebih lanjut bisa melalui jalur-jalur komunikasi yang sudah disediakan sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Noval sudah berikan upload sekali lagi atas sharing yang telah diberikan. Untuk berikutnya kami mengundang Pak Noval dan gimana fotonya untuk sesi foto bersama. Terus ngadep situ tuh. Biar sama peserta lagi. Sama peserta online. Yang Oh, di online. screenshot aja. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, kita berfoto bersama. Di sana berarti ya. Bagaimana? Di sana ya. Jadi yang foto dari depan. Oh enggak, foto dari sana saya. Yang foto dari kita di depan. Ya. Bapak Ibu kami mengundang ke depan. Yang lain. Yang ini Berdiri. Kita berdiri aja. Kalau enggak ya udah begini ya. Berdiri semua. Ini kan ada. Ini ada. Ibu di depan. Iya, dari mati. Yang potong gak ada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, saya gantiin. Saya moto. Satu, dua, tiga.
Oh, apa tadi? Buat ITS itu oke. Pasti kami untuk edukasi. Oh iya. Ya, itu kan. Ini pasti kami lalu pimpin ke PITS terus kita pasti kami edukasi. Oke, gitu. Satu. Enggak gini. Di kami edukasi. Oh, iya. Oke. 1, 2, 3. PITS. Di edit. Ya, terima kasih Bang Tainan. Oke, Mas. yang di Zoom bagaimana? Yang di Zoom bisa Di sana, Pak. Dengan demikian yang di Zoom. Banyak ya Pak, harus yang kemarin itu ada beberapa teman-teman banyak yang sudah keluar. Ini Kita belajar dengar gitu. 2 bulan. Masih revisi. Hah? Apa itu? Ada emang. Itu buat waktu terima aja. Alhamdulillah. Ini masih revisi. Udah BPI ada ya Pak yang sebelumnya. Ada. Boleh. Oh, dulu ada Pak. Ya, kan. Dulu saya melakukan Ada kan yang motornya Bapak. Dari BPI. Yang tahun kemarin itu ya BPI ada di. Nah, sekarang itu BPI jadi Pak. Itu memang banyak kan. Ya, Baik, Bapak Ibu yang online demikian berakhir sudah kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat baik, kita semua. sudah dinilai atas itu begitu tuh. Terima kasih. ya, ini kan doang dari saya situ untuk mengatur yang dari